Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Siap, lakukan tendangan, gol! Tragedi Kanjuruhan telah menjadi persoalan bangsa. Presiden Joko Widodo pun turun tangan untuk menindaklanjuti peristiwa memilukan yang merenggut ratusan korban jiwa tersebut. Indonesia boleh berlega hati, setelah FIFA dipastikan tak akan menjatuhkan sanksi terkait tragedi Kanjuruhan Malang. Kepastian tak ada sanksi dari FIFA disampaikan langsung Presiden Joko Widodo, dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022. Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi FIFA, imbuh Presiden Joko Widodo, dikutip dari laman resmi Kepresidenan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu poin dalam surat dari FIFA yang diterima Presiden Joko Widodo. Ini merupakan tindak lanjut pembicaraan per telepon Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut, ujar Presiden Jokowi. Selanjutnya, Kepala Negara memaparkan bahwa akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk 1. Membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. 2. Memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. 3. Melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Jokowi, Alhamdulillah, Indonesia tidak disanksi FIFA. 4. Mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada. 5. Menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Di akhir pernyataannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah, tandasnya, ****. Kronologi Indonesia bebas sanksi FIFA. Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA, ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan saya dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 yang lalu, ujar Jokowi dalam siaran di akun YouTube Sekretariat Presiden. Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut, Jokowi menambahkan. Tragedi Kanjuruhan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya akhir pekan lalu memang memilukan dan mendapat sorotan dunia, sebab ada total 131 korban jiwa karena berdesak-desakan keluar dari tribune setelah gas air mata ditembakkan oleh pihak keamanan. Dengan situasi tersebut sempat muncul kekhawatiran bahwa Indonesia akan disanksi FIFA, sebab PSSI dianggap tidak bisa mengontrol pertandingan dengan baik, melalui PT Liga Indonesia baru sebagai penerima mandat. Jika Indonesia disanksi, maka mereka batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan Timnas Indonesia tidak bisa mengikuti Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2023. Hampir sepekan setelah tragedi itu, 6 tersangka ditetapkan oleh pihak Polri termasuk Direktur PT LIB Hardian Lukita dan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris.
3 polisi tersangka Kanjuruhan, termasuk yang perintahkan tembak gas air mata. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan 6 tersangka terkait tragedi Kanjuruhan, Malang. Ada 3 polisi yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu yang ditetapkan tersangka adalah Kabak Ops Polres Malang Wahyu S. Wahyu disebut mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang penggunaan gas air mata tapi tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata. Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi juga menjadi tersangka, dia juga memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata. Kasat Samapta Polres Malang pidana pasal 359, Pasal 360 memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata, ujar Kapolri. Kapolri, sebagian besar korban tewas tragedi Kanjuruhan alami asfiksia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap penyebab meninggalnya korban tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan lebih dari 100 orang. Sigit mengatakan sebagian besar korban mengalami asfiksia atau kematian karena kekurangan udara. Sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia, kata Sigit dalam jumpa pers, di Polresta Malang Kota, Malang, Jawa Timur, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Selain mengalami asfiksia, Sigit juga mengungkapkan ada korban yang mengalami trauma di kepala dan toraks, serta patah tulang. Seharusnya, 5 menit sebelum pertandingan berakhir, seluruh pintu tersebut seharusnya dibuka. Namun saat itu pintu dibuka namun tidak sepenuhnya, hanya berukuran kurang 1,5 meter, ujarnya. Kemudian terjadi desak-desakan yang mengakibatkan kemudian terjadi sumbatan di pintu-pintu tersebut hampir 20 menit, imbu Sigit. Ada 6 tersangka. Sigit juga mengumumkan tersangka tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup maka ditetapkan saat ini 6 tersangka, kata Kapolri dalam jumpa pers, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, pengumuman tersangka itu menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi sebelumnya yang memerintahkan tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Jokowi meminta tak ada yang ditutup-tutupi terkait tragedi Kanjuruhan.